kan sudah mengenal user dengan lebih baik tadi kan ya. Jadi kita tahu masalah user gimana, terus perusahaan di pengguna gimana, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa memberikan solusi yang tepat sasaran dari beberapa masalah yang dialami si user tadi. Oke, lanjut ya. Oke, bagaimana cara menjadi desainer yang berempati? Oke, di sini adalah be a good listener. Jadi pendengar yang baik. Jadi kita itu harus jadi pendengar yang baik. Eh, apa keluh kesah user itu kita itu harus mendengarkan mereka keluh kesah mereka seperti misal mereka itu kesulitan dalam menemukan produk yang mereka inginkan. Terus gimana cara mereka bisa membeli produk yang bisa kayak yang tadi dari rumah aja mereka nggak mau keluar gitu kan. Terus apa ya? Ya kita itu mendengarkan mereka, jadi kita terima asumsi mereka apa aja. Sebenarnya yaitu adalah dengan observasi. Observasi ini apa sih? Ya kita mengobservasi dari sebenarnya user mereka punya, kita tanyain pada mereka, mereka punya masalah apa sih? Terus kendala mereka dalam melakukan sesuatu itu apa aja? Misal dalam memilih produk atau membeli produk atau mungkin kayak membeli tiket. Nah, kayak membeli tiket mereka kesulitannya apa? Kita tanyain observasi ke usernya langsung, itu juga bisa. Gitu ya. Terus sebenarnya kita minta feedback. Nah, setelah kita observasi dan membuat solusi tadi, kita jangan sungkan untuk minta feedback bagaimana perasaan mereka, bagaimana pengalaman mereka ketika sudah menggunakan produk yang kita buat. Tuh. Jadi jangan lupa untuk minta feedback karena eh, kita membuat produk itu untuk ke user. Jadi nanti user itu yang tahu bagaimana perasaan mereka, bagaimana pendapat mereka, pengalaman mereka, bagaimana. Oke, selanjutnya kita itu harus open-minded. Nah, misal kita sudah mau buat desain yang bagus, aplikasi yang bagus, terus membuat ide yang bagus, kita harus tetap open-minded. Jadi ketika mereka punya masalah lain atau mereka ini kurang pas, kita harus tetap open-minded karena kayak tadi produk yang kita buat ini untuk user, bukan untuk kita sendiri. Jadi sebagus apapun produk kita, desain kita itu yang menikmati adalah user. Jadi belum tentu yang kita paling bagus itu mereka itu bagus juga gitu. Itu buat pengalaman saya yang misal kita buat desain atau siapa mas kemarin yang buat banner sebagus-bagusnya kayak siapa kemarin yang buat banner itu siapa kemarin mas sudah Nah, siapa ya Kak? Lupa juga nih. yang ketuanya kemarin ya yang Iya. buat banner ya misal nah gitu kan belum tentu menurut menurut mas tadi yang buat banner gitu ya udah buat sebagus mungkin semenarik mungkin bagi bagi dia gitu ya tapi menurut orang lain yang melihat atau mungkin kliennya atau misal buat sekolah gitu mungkin mereka bilang oh ini kurang gini ini tulisannya kurang gede atau mungkin eh, foto kepala sekolahnya belum ada gitu kan bisa jadi gitu kan ya jadi belum tentu yang menurut kita itu bagus menurut mereka juga bagus gitu. Terus selanjutnya yaitu practice makes perfect. Nah jadi uh, apapun yang saya sebutkan tadi uh, kalian harus uh, praktek untuk membuatnya lebih bagus lagi. Jadi jika kalian sudah lambat laun untuk menerapkan semuanya, kan semuanya akan membuatnya di luar kepala kalian gitu. Jadi kalian udah bisa merasakan sebelum, misal sebelum kalian observasi lagi, kalian udah tahu
kalau aku buat ini nanti pasti isinya akan begini. Terus kalau membuat pemlompin yang kayak agak berbeda gitu, kan udah tahu oh nanti problemnya mungkin cuma kayak gini. Jadi kan lambat laun akan eh, menguasai itu semua tanpa harus observasi lagi gitu. Jadi kalian udah bisa tahu sebelum observasi lanjut. Jadi kalian bisa antisipasi. Nah, sebelum itu ada yang tanyakan dulu sebelum lanjut ke materi ke selanjutnya gitu. Jadi, apa mungkin aku kecepatan atau ada yang mau tanyakan? Jadi kita santai dulu. Waktunya masih lama soalnya. Itu Kak. Eh, aku mau tanya, Hmm, boleh boleh. kan setiap pendapat kita itu berbeda-beda ya. Ya betul. Heeh. Nah, terus kalau kita minta feedback ke misalnya ke orang tentang apa desain kita gitu, tapi Hmm, nah dari dianya itu bilangnya nggak suka soalnya desainnya misalnya jelek gitu. Nah, hmm. sedangkan dari kita itu udah menurut kita itu bagus gitu. Jadi kita harus gimana gitu sih. Oke. Untuk itu mungkin bisa ditanya kembali kurang sukanya itu di bagian apa ya gitu. Terus misal yang diinginkan user atau lainnya gitu ya. Menurut apa atau itu sendiri ini yang bagus bagaimana. Nah, ketika mereka memberikan solusi, tapi entah itu kalau misal solusi mereka itu kurang tepat menurut kita ya. Nah, kita kasih apa? Kita kasih tahu mereka itu dengan cara misal iya gini Bu, kalau misal kita buatnya seperti ini, nanti efeknya kan seperti apa gitu. Itu jelasin. Kalau kita buatnya kayak gini, nanti takutnya akan seperti ini. Jadi jelaskan dari apa solusi dan masalah yang akan datang lagi misal desainnya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita harus mengedukasi mereka gitu. Kalau misal kalau misal itu pendapat mereka bertentangan atau menurut kalian sendiri yang lebih pengalaman lebih tahu ya, misal mereka akan memberikan kalian kasih edukasi. Nah, kalau pendapat mereka itu bagus dan ternyata eh, bisa diterapkan, itu kalian kasih proses oh iya, oh iya bagus juga sih kalau gitu gitu. Nah, itu bisa dikombinasi. Kalau misal di antara bagus dan enggaknya, misal apa desainnya kurang bagus di sisi A gitu ya. Iya Bu, ini di sisi A ini sebenarnya bagus juga ya. Tapi kalau misal kasih saran balik, kalau misal ini dikasih begini dan dipadukan misal gitu ya, itu juga bisa. Jadi nggak melulu kita langsung tolak atau langsung reject pendapat mereka gitu. Jadi kita tampung dulu, terus kita kasih edukasi balik dan pertimbangkan gitu. Jika itu idenya bagus, ya kita harus open minded kan gitu ya. Kalau misal kurang bagus, ya kita kasih edukasi dan kasih tahu ini efeknya kayak mana gitu. Nah, seperti itu. Ya. Gimana? Bisa buat? Oke, kayaknya udah aman Kak. Makasih Kak. Oke, siap. Ada lagi? Kayaknya biar nggak sepi nih malam minggunya. Ya kasihan ya nggak jadi malaming itu. Iya, kan takutnya ada yang udah janjian ternyata, waduh ada tuh masih ada tidurnya kemalaman gitu. Ada yang lagi nih. Ini banyak yang baru ya, yang kemarin nggak masuk ya. Atau gimana? Ini sama yang kayak kemarin Kak. Di grup Oh masih sama. ada sih, tapi kayaknya masih belum ikut. Oh, ya, ya. Gimana? Ada yang lain? Diam-diam aja. Masih ada yang fokus kerja. Oke, kalau apa. Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke. Ya Kak, Oke, ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana.
mendapatkan insight user, insight pengguna. Pertama, kita lakukan riset. Entah risetnya objektif atau subjektif ya. Jadi kita lakukan riset bagaimana dapat user, atau mungkin kalian mencari ide baru. Jadi kalian mencari tahu user ini butuhnya apa sih, user ini kendalanya apa aja. Misal kita mau buat fitur baru gitu. Nah, misal ini aplikasi yang kita buat ini kan udah ada, terus kita mau buat fitur baru. Nah, kita tanyakan ke usernya langsung, menurut kalian dari aplikasi ini kurang apa aja sih, yang kalian butuhkan apa aja, terus yang nggak ada itu apa aja gitu, yang menurut kalian penting tapi belum ada gitu. Itu bisa kalian riset, itu bisa kalian tanyakan langsung ke usernya, atau mengobservasi, atau dengan cara mengamati user gitu. Selanjutnya, dengan melakukan riset ini bisa dengan dua cara, yaitu primary dan secondary. Primary itu dari kita sendiri. Jadi kita riset secara langsung, kita riset directly, riset riset di hari itu, atau ya riset kita sendiri di waktu itu gitu. Jadi kita riset secara langsung. Nah, sedangkan yang secondary ini riset yang udah yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita buat, kita pakai lagi gitu. Karena ini riset yang udah approve, yang udah tervalidasi gitu hasilnya. Itu. Kedua yaitu user testing dan usability testing. Oke. Mungkin ada yang udah tahu bedanya user testing sama usability testing. Gimana? Ada yang bisa jaga? Boleh googling kok. Teruskan aja, nggak apa-apa. Biar saya nggak ngomong terus sih, biar nggak ngantuk. Aku belum pernah tahu, Kak. Oke, ada yang udah tahu nih user test. Bedanya user testing sama usability testing. Mungkin dari bahasanya aja. User itu apa? Usability itu apa? Kayak beta Gimana, test gimana? gitu Kak. Eh, enggak kayak beta test sih, lebih ke ya bisa disebut beta testing, tapi kurang tepat sebenarnya. Ya bisa jadi kurang tepat. Itu sih. Ada lagi? Ya, Pak, santai. Ada lagi ya. Ya. Ini ke UX masih saya lebih ke eh, bagaimana kita dapat insight dari usernya nanti. Gak ada nih. Kayaknya nggak ada, Kak. Sepi banget ya. Iya. Ya, user testing itu kayak apa yang dibutuhkan oleh user. Kita tes kebutuhan user itu apa, kita tes apakah itu berjalan dengan sesuai keinginan user apa enggak gitu. Si testing ke kayak kita lebih ke apa ya, kebutuhan usernya gitu. Nah, kalau usability itu lebih ke penggunaan penggunaan fitur yang kita buat sampai berhasil. Misalnya kita buat fitur pemesanan, nah e-commerce gitu. Usability testnya adalah apa namanya? Goal kita adalah membuat mereka bisa memesan produk sampai produk itu sampai ke rumahnya. Nah, kita tes tuh apakah user bisa membeli produk hingga produknya sampai ke rumah mereka. Itu sih bedanya. Kalau user lebih ke penggunanya gitu. Kalau user itu lebih ke cara penggunaan user, ke penggunaan si fiturnya gitu. Biasanya adalah kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu seperti kayak kalian kayak observasi gitu. Kalian bisa
observasi langsung ke penggunanya atau dengan cara kalian tanya ke penggunanya. Nah, bedanya apa sama kuantitatif? Ada yang tahu nggak? Ya, aku tanya aja, biar ya, ngomong sendiri aja. Kalau yang pernah saya tidak tahu sih kualitatif, bedanya kualitatif sama kuantitatif. Gitu. Kalau kuantitatif itu lebih ke jumlahnya nggak sih? Ya, bisa dibilang begitu. Kualitatif itu dari kualitasnya. Kualitas, bisa gitu. Tapi bisa ada arti lain sih sebenarnya. Bisa sih, bisa. Kalau kualitatif itu sebenarnya cakupannya dia lebih besar lagi. Bisa dari kalian bikin survei gitu. Nah, kalau kalian bikin survei kan nanti akan hasil outputnya itu akan jadi kayak perhitungan atau pie chart. Jadi nanti akan jadi angka, terus habis itu akan jadi chart gitu. Jadi apa namanya? Diagram gitu. Ya, terus selanjutnya setelah mendapatkan informasi, setelahnya apa? Setelah mendapatkan informasi yang kita butuhkan, yaitu dapat adalah sintesis, menyatukan hasil temuan dari riset menjadi satu fundamental understanding. Nah, jadi misal kalian mengerjakannya kelompok, jadi di situ ada beberapa orang gitu, kalian riset bareng-bareng, terus kalian mendapat temuan yang beda-beda. Nah, di sini kalian harus menyatukan hasil temuan dari riset kalian menjadi satu fundamental understanding, biar kalian itu bisa menyatukan hasil-hasil riset kalian menjadi satu kesatuan. Jadi semuanya semua itu tahu hasil dari risetnya itu seperti apa. Terus dari itu kita bisa mendapat ide baru, ide bagus secara bersama gitu. Ya, outputnya yaitu membantu kita memahami permasalahan user dan tahu why-nya kenapa. Jadi kita akan nantinya akan tahu nih kenapa nih masalah user, kenapa dia nggak bisa pesan, kenapa dia mendapat problem di bagian pemesanan atau pengantaran atau lain halnya. Soalnya adalah bagaimana cara buat sintesis. Sintesis. Di sini kita bisa melakukannya dengan affinity cluster, yaitu mengkategorikan masalah serupa. Jadi maksudnya affinity cluster itu. Nah, di cluster itu kayak gini misalnya. Ini adalah finding atau temuan kita dari riset. A menemukan yang hijau, biru gitu misalnya. Terus si B menemukan ini 1, 2, 3. Terus orang C menemukan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini semua kan akan acak sekali kan jadinya karena temuan orang beda-beda, terus kita ngumpulkan pasti nanti akan banyak banget kan hasilnya gitu. Nah, gimana cara kita clusternya gitu. Nah, dengan cara mengelompokkannya seperti ini. Misal, ini adalah masalah A itu dia kesulitan dapat problem itu dalam memilih produk yang dia inginkan. Terus B, dia itu kesulitan menentukan, kesulitan mencari produk yang dia cari gitu. Terus C, masalah lain gitu. Dan gitu, masalahnya beda-beda. Jadi kita kelompokkan dari ini masalahnya dalam pemesanan produknya, terus jadi pencarian produk gitu. Nah, itu kita kelompokkan. Terus setelah kita kelompokkan, kita kasih nih, A itu grupnya dalam masalah tadi, B masalah pencarian produk gitu. Nah, setelah kita cluster kayak tadi, kita akan dapat ini namanya insight statement. Nah, jadinya kita akan tahu nih, kira-kira masalah mana nih yang mau kita solve duluan gitu. Misal masalah yang paling banyak di masalah pemesanan produk, karena itu adalah core-nya di situ ya. Jadi di situ kita harus menyelesaikan masalah di
summary topik tadi. Oke, selanjutnya yaitu how make we, bagaimana kita mendapatkan ide, ide-idenya seperti apa gitu. Nah, di sini kalian bisa melatih idenya kayak contohnya ini, insight statementnya kayak gini. Seringkali pelajar atau pekerja terlambat masuk kelas atau kantor karena terlambat bisa hasil kerja yang mereka buat. Misal banyak nih pelajar, misal dia ada kelas pagi ternyata percetakannya itu bukanya jam 7, tapi dia harus masuk kelas jam 7 untuk kayak misal presentasi atau dia mau ngumpulinnya itu jam 7 pas gitu. Nah kan dia akan kesulitan tuh, nanti dia akan terlambat dalam melakukan tugasnya gitu. Ya. Nah, di sini kita bisa memetik idenya seperti contohnya dengan cara how might be, dimulai dengan bagaimana caranya kita, bagaimana dan sini dari masa tersebut kita memetik idenya kayak gini, bagaimana caranya kita membantu pelajar atau pekerja dalam proses pendidikan agar mereka tidak perlu mengantri atau menunggu di misal bukannya tadi kan 7 gitu kan, itu mepet banget karena mengantri atau menunggu lama untuk meminta kerja mereka gitu. Nah, terus itu kita akan dapat ide-ide kayak misal contoh idenya kayak gini. Dari masa tersebut kita mendapat idenya kayak gini. Bagaimana jika si pelajar itu bisa mengirim tugasnya di malam hari atau misal jam tengah malam gitu. Nah, si cetaknya itu masih bisa mencetak di hari itu. Nah, untuk paginya bisa jadi ada kurir atau misal idenya tuh kayak sistemnya Gojek gitu kan ya. Nanti akan ada kurir yang bisa bantu mengantarkan hasilnya ini entah ke misal ke kampus gitu ya. Bisa mengantarkannya ke pospom atau apa. Jadi pas dia masuk kerja atau masuk kelas itu dia bisa ke pospom langsung, baru dia masuk kelas gitu. Jadi dia nggak akan terlambat lagi, bisa jadi. Oke, betul banget ya kalau gini. Oke, mungkin di sini kalian bisa mantik ide nih, kalian coba buat contoh insight statement, entah itu kayak masalah yang saya buat ini ya, kalian coba cari insight statement lain gitu. Nah, kasih waktu berapa ya? Nanti kita ulas bareng gitu, insight statementnya kayak apa yang kalian temukan gitu ya. Gimana? Bisa? Ini kita buat itu yang contohnya how make we tadi ya, Kak? Ya, gitu. Bagaimana caranya gitu. Jadi kalian buat kayak ini kan, kalian temukan masalahnya apa gitu kan ya. Masalah masalah user, masalah yang kita observasi gitu. Jadi masalah yang ada di sekitar kalian aja nggak apa-apa. Kayak misal kalian pesan untuk pesan tiket atau apa gitu. Terus kalian buat hambatannya, bagaimana caranya kita bantu atau solusinya kayak gimana gitu. Ya sih, yang simpel aja nggak apa-apa. Dari permasalahan sekitar kalian. Iya, berapa menit nih? Kira-kira untuk selesai ini simpel aja, kita ulas bareng nanti. Ini untuk melatih empati aja sih. Jadi di sini nggak ada benar atau salah ya. Jadi eh, apa yang kalian lihat observasi itu jadi masalah, jadi nggak masalah juga sih. Cuma kalian berempati aja gitu. Nanti akan bisa tahu oh dari masalah ini kalian bisa belajar solusinya kayak gimana gitu aja. Benar? Oke, Kak. Ini langsung buat sekarang ya berarti? Ya, buat aja sekarang.
Oke, kasih waktu aja Kak, sampai berapa menit gitu? 10 menit cukup nggak? Kira-kira? Cukup kayaknya, berarti sampai jam 19.52 ya? Ya, cuma 2. Oke. Eh, izin bertanya Kak, Boleh. barusan kan Ah, halo, 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 ya. sinyal di rumah saya kan agak ngelek-ngelek ini Kak. Itu Ya. disuruh ngapain Kak? Oh, ini. Butuh buat contoh insight statement gitu. Kayak jadi kalian kami coba berempati. Kayak jelasin lagi ya. Ini contohnya ya. Seringkali pelajar atau pekerja terlambat masuk kelas atau kantor karena terlambat minta hasil kerja yang kau buat. Nah, ini adalah contoh observasi yang saya buat. Misal eh, pelajar itu ada kelas jam pagi, dia masuknya ada 7, terus beberapa apa percetakan itu bukannya jam 7. Nah, ketika dia ada kelas jam 7, tapi ternyata bukannya percetakan itu jam 7, dia kan kesulitan gitu kan ya untuk eh, mendapatkan mencetak hasilnya gitu. Otomatis kan dia akan kurang lebih jam 7.15 baru masuk atau paling cepat jam 7.10 gitu. Misal kerjaannya tuh banyak gitu kan ya. Nah, di situ kalian membuat contoh solusi how much-nya. Jadi bagaimana caranya kita atau kalian bisa membantu user tadi untuk memecahkan masalah mereka. Gitu, gitu sih. Seperti sebenarnya nggak terlalu jauh sih mananya. Jadi kalian cari masalah, terus bagaimana caranya kalian untuk membantu mereka saja. Itu sih. Aku Eh, tanya Ya, boleh, boleh, boleh. Grilly ya. Jadi ini kita buat permasalahan sendiri, terus cari solusinya sendiri juga gitu. Ya, atau misal kalian udah nemu nih beberapa masalah yang pernah kalian hadapi atau problem orang lain atau problem kalian gitu. Gak apa-apa, angkat aja gitu. Nanti kita bahas gitu, kita share gitu loh maksudnya. Jadi, Oke. untuk melatih berempati aja. Mas Fauzi, jadi tanya tadi gimana? ini ditulis atau gimana Kak? Eh, Ditulis boleh, biar nggak lupa gitu ya. Maunya nanti di share di chat aja atau kalian coba apa langsung ngomong, tapi lebih enak langsung ngomong sih biar kalian bisa jelasin gitu. Jadi kalian nggak harus tulis terlalu banyak sih, kayak poinnya kayak kayak gimana gitu, masalahnya apa gitu. Terus Oke, siap. bagaimana kita gitu. Biasanya kita menyelesaikannya gitu, solusinya apa gitu. Oke Kak, jadi intinya ini ditulis ntar dipresentasikan gitu ya Kak? Iya, gitu. Oke, makasih Kak. Oke, ya. Oke, Oke, ada Kak. lagi. Udah kayaknya ini waktunya mundur ya, jadi 19.55. Oke, siap-siap. Oke. Oke, mengerjakan ya. Bentar ya, aku izin matiin chat bentar ya. Oke, Kak.
Biar nggak lupa contohnya tak taruh di chat ya, Oke Kak, siap. biar bisa jadi inspirasi juga. Oke, nah, oke ya.
Oke, teman-teman bisa on cam kembali karena waktunya udah habis. Yuk, silahkan on cam. Udah 19 lebih 55 nih. Yuk, on cam semua. Nih yang belum on cam, Mas Muhammad Fauzi ini udah on cam belum nih? Udah Kak, tapi kamarku gelap. Oh gitu, gelap-gelapan nih malam minggu. Bahaya. Oh, kayak gitu konsepnya. Gelap-gelap. Bahaya. Oke Kak Riki, boleh dilanjut. Gimana? Sudah aman semua? Dari aku aman, dari teman-teman gimana? Gimana? Mau apa minta injury time atau gimana? Udah cukup enggak kalau dari aku. Teman-teman kalau mau Oke, minta yang lain gimana? Gimana nih? udah semua belum nih? Udah nih. Udah kayaknya Kak. Oke, ada yang mau maju duluan? Kayaknya aku dulu nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, oke, jadi dari permasalahan aku nih, aku kan sering kayak lupa naruh barang-barang kecil. Contohnya kayak kunci sepeda motor gitu ya. Kalau kalau naruh itu di mana nggak tahu. Misalnya kalau mau dipakai itu sering kelupaan. Nah, kalau nggak dipakai suka nongol sendiri gitu permasalahannya. Terus dari Home My Queen-nya, bagaimana caranya agar kita tidak lupa menaruh barang-barang yang sedang ingin dipakai gitu, Kak. Apa ini perlu langsung ke solusinya? Boleh kalau ada. Kalau solusinya sendiri dari aku menaruh barang itu harus pada tempatnya gitu sih. Oke, bisa. Ya, untuk apa? Kayak itu sebenarnya kan udah banyak juga kan kayak misal apa sih? Kayak jam jam tangan ya, jam smartwatch gitu kan ya. Atau kayak apa sih? iPod kayak gitu. Itu kan kalau misal barang kecil kayak gitu kan, kalau lupa, sebenarnya mereka itu udah bisa bikin hmm, apa fitur baru. Nanti lebih kayak cara agar mereka nggak lupa naruhnya gitu. Misal kayak smartwatch ya, mereka kan ada tuh bikin buat ngelink ke HP. Jadi ketika mereka pengen nyari posnya di mana, mereka bisa itu membunyikannya atau cari tahu lokasinya di titik mana gitu, ya kan? Artinya bisa juga tuh kalau matik dari ide dari itu. Ya, mungkin awal mula dari itu juga bisa jadi mic nya itu dari situ juga bagaimana mereka biar nggak lupa kayak naruh AirPod atau smartwatch mereka gitu kan. Kalau HP kan pasti dekat di tangan kan, atau bisa juga HP-nya yang lupa tapi jamnya di tangan. Jadi mereka nyari tahu tuh posisinya di mana, jauh apa enggak gitu. Terus pernah juga ada tuh istilahnya besar pas di keramaian ketika HP mereka lebih jaraknya lebih dari 5 meter dari mereka, jam tangannya itu akan besar gitu. Nah, jadi mereka tahu pas mereka kehilangan HP-nya gitu. Itu pas dia ngelingkan ke forwardnya gitu. Nah, bisa jadi itu callback-nya dari hal sesimpel itu gitu. Nah, eh, apa ya, berempati itu nggak harus yang sangat spesifik, hal yang selalu gede itu, bisa jadi harus spesifik itu jadi salah satu pematik ide yang bagus gitu. Oke, ada lagi yang lain? Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, siap. Mungkin Udah dari bagus kok. yang lainnya, Bagus. Mas Muhammad Fauzi nih, kayaknya udah siap. Eh,
mungkin permasalahannya kan saya gini Kak ya. Saya sering apa ya? Apa itu masuk kampus kan jam 7, telatnya Hmm. kan sekitaran 15 menit atau 20 menit itu. Nah, Hmm. malamnya ada tugas dari dosen. Itu kayak wah, ini harus di print hari ini dikumpulkan jam segini. Nah, kayak waktunya kan mepet gitu Kak. Perjalanan dari kampus belum lagi nunggunya. Nah, Nah. saya sebagai desainer itu berinisiatif Kak, berempati kalau di kolaborasi sama yang punya punya fotokopian itu kita bikin poster. Nah, yang notabene itu mahasiswa bisa ngirim catnya terlebih dahulu meskipun belum jam buka. Nah, gitu ya. Mungkin seperti itu. Masih. Oke, ya hampir sama ya kayak tadi, cuman itu solusinya langsung ke kayak tempat pergerakannya gitu ya. Ya, bagus sih. Ya Kak. Kebanyakan emang masalahnya kayak gitu ya. Soalnya mungkin pergerakan itu jam 7 mungkin buka, mungkin ada beberapa yang bukanya lebih awal, tapi nggak semuanya bisa gitu kan ya. Apalagi tiba-tiba ada kelas tambahan di weekend kan, kemungkinan mereka bisa ditentukan. Nah, kalau ada sistem kayak gitu, mereka bisa ngirimnya mungkin tengah malam, tapi mereka bisa ngambilnya pas nanti pagi sebelum mereka jam masuk gitu ya. Oke, saya bisa, bagus, bagus. Oke, nah itu kan sama halnya kayak saya tadi punya solusi yang berbeda dari Mas Fauzi tadi. Nah, itulah kenapa tadi ada juga kayak yang saya jelaskan tadi untuk hmm, menggabungkan atau mengelompokkan beberapa ide gitu. Bisa jadi hal yang saya temui itu sama, cuma solusinya itu berbeda dari yang saya pikirkan dan sama Mas Fauzi pikirkan gitu. Betul. Oke, ada tambahan Mas? Mungkin Mas kalkulator bahaya. Oke, udah cukup tuh. Ada lagi yang lain? Kalau udah, Cukup Kak, ngelek Kak barusan Kak, sorry. oke, oke, biar biar. Yuk lanjut. Siapa lagi? Ayo, mungkin Angga bisa tuh. Ayo Angga. Harusnya kita coba lihat Kalau saya gini Kak, Yang- Oke, oke, lanjut. Lagi malam minggu rame ya? belum pulang saya Pak, apa Kak? Oh, belum pulang. Gimana tuh? Belum pulang Kak, habis ada acara di kampus. Oh, oke, oke, oke. Pegiat kampus banget ya. Ya, Kalau masalah saya gini Kak, misal pas ada project video tuh, kan pas ngedit pasti punya banyak file-file kayak audio, terus video-videonya yang masih mentahan, hmm, terus kayak apa lagi ya? Kayak misal foto-foto, itu kan saya suka kayak naruhnya tuh sembarangan ya, saya sambut jadi satu. hmm. Terus masalahnya pas mau butuh file yang ini atau itu lupa naruh di mana Kak. Jadi ya lupa kayak kecampur-campur gitu. Oke, oke, oke. Jadi solusinya tuh saya bikin ya folder-folder banyak itu, terus buat misah-misahin file-filenya, buat fokus ke project yang ini. Kalau soalnya kalau file ini tuh, misal file PNG ini, audio ini tuh buat project yang ini, biar biar ingat gitu Kak, biar gampang nyarinya gitu. Oke, oke, oke. Berarti caranya kayak di grouping gitu ya. Ya gitu. Oke, oke, bagus. Itu eh kayak perspektifnya tadi yang grouping yang saya jelaskan gitu ya. Jadi beberapa ada yang berbeda-beda itu di grouping. Ini A itu misal tadi video, B foto gitu ya. Nah, biasanya dengan ada masalah tadi beberapa ada yang sudah ada misal ini nih aplikasi apa ya? Bisa auto grouping kalau nggak pinter apa ya lupa deh. Itu dia tuh misal kalian share nih beberapa video, foto sama audio gitu. Nah dia tuh nanti auto grouping langsung gitu di situnya. Jadi misal semuanya kan jadi satu tuh, jadi satu campur semua. Nah
pas dimasukkan ke situ dia otomatis grouping dari video, audio dan fotonya gitu. Nah, itu juga bisa dari beberapa masalah problem user dalam groupingnya. Misal banyak banget gitu kan ya, misal produksi videonya itu gede gitu kan. Pasti musiknya atau bahannya itu banyak banget kan. Nah, itu pasti sebenarnya adalah di mana kita harus menyordinnya atau pemindahin satu kan. Apalagi kalau misalnya laptopnya kentang gitu kan, pasti pas scroll ya loadingnya lama banget. Nah, bisa jadi itu juga. Nah, itu hasil dari uh, beberapa empati atau masalah user kayak gitu. Oke, bagus. Ada tambah lagi mas? Mungkin ada ide lain yang lebih gila gimana? Dah dulu Kak. Oke. Ya, oke, boleh lanjut yang lainnya. Lanjut mungkin boleh Kak Farida dijelaskan permasalahannya. Ayo anak Iya. Mas. Anak Mas. Anak Ini Mas SI. Boleh Kebangganya boleh. SI. Astagfirullahaladzim. Harusnya amin kalau gitu ya. Amin. Boleh. Izin off cam ya Kak, soalnya sinyalnya kurang support gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Eh, suaranya masih merdu aja nggak apa-apa. wah. Untuk permasalahan kalau dari aku karena tadi habis ada masalah jadi permasalahannya ini. Oke, Eh, siap. itu sih apa itu permasalahannya itu kalau di sebuah organisasi itu kan pasti ada aja kayak miskom, kurangnya kolaborasi gitu loh Kak. Jadi yang aku ambil itu permasalahannya kurangnya kolaborasi antar tim gitu. Terus untuk permasalahannya sebenarnya sih kurang kurang solusinya. Cuman pakai ini aja solusinya sementara. Tapi kalau ada teman dari Kak Riki boleh. Solusinya itu dengan menggunakan sosial media seperti sosial media untuk komunikasi kayak WhatsApp, kayak Telegram atau grup. Cuman kalau menggunakan sosial media itu kan kadang kalau di setiap personalnya kan kadang nggak ada yang respon gitu loh Kak. Gitu. Jadi mungkin dari si atasannya itu bisa menetapkan tujuan yang bisa difahami oleh personal. Jadi dia mau ngapain itu kalau biasanya tujuannya jelas itu mereka ada pematiknya untuk melakukan sesuatu di tim tersebut gitu. Terus selanjutnya itu diadakan pertemuan rutin biar mereka itu semakin kayak apa ya, kayak diperhatikan gitu loh. Jadi untuk misalnya ada proker, kalau diperhatikan kan dia mau menjalankan gitu. Solusinya gitu, tapi kalau ada tambahan boleh. Oke. Berarti ada masalah di MPS gitu ya berarti ya. Oh, betul. Langsung to the Waduh, point. Udah poin, boleh. The point. semangat, Yang sini semangat. nutupin padahal. Oke, semangat. Ya, eh kalau masalah organisasi kan itu kepalanya banyak yang mikir kan banyak gitu kan ya. Nah, gimana caranya agar eh, mereka mikirnya barengan, mikirnya kita itu sama gitu kan ya. Nah, ya benar dengan cara kayak kita kumpul lebih sering kumpul kita bahas bareng gitu ya. Tapi kalau bisa itu mungkin dengan cara yang nggak monoton atau nggak cuma sekedar foto aja, bisa kita sharing tapi sharingnya kita lebih happy, kita kasih sesuatu yang berbeda, kita eksperimen yang beda yang mungkin bisa dikasih buat mereka agar eh, kedekatan atau ini sebenarnya mereka mau untuk kumpul bareng dan ngomong bareng itu ada gitu loh. Jadi apa ya, kalau bahasa berarti emang agak sulit sih kalau orang banyak, tapi dasarnya adalah kalau dengan orang itu punya satu komunikasi punya gitu ya. Oke, ada yang mau saran lagi lainnya mungkin nggak apa-apa, soalnya aku tanya itu emang apa ya, orang banyak gitu kan ya. Boleh.
Gimana? Ada yang mau nambahin? Halo Kak. Ya, kalau mau. Eh, ini apa namanya? Langsung ke permasalahan aja Kak. Dari Oke. kan gini, saya kerja di percetakan. Kebanyakan kendala dari calon customer atau pembeli itu mereka sulit apa namanya, nggak kenal sama bahan-bahan jenis cetak. Maksudnya kayak produk ini tak kasih bahan ini tidak, atau enggak mereka ingin cetak gitu aja, nggak tahu maksudnya bahan ini kan ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak stiker aja kan macamnya banyak, ada yang waterproof, ada yang cuma sekedar bisa nempel gitu aja kan banyak. Jadi kita ada solusi itu gini apa namanya, memudahkan calon customer gitu. Jadi di depannya itu ada kayak macam-macam bahan, kegunaan, kekurangan, kelebihan. Maksudnya kalau pakai bahan ini kelebihannya ini loh, kalau bahan ini cocok buat ini loh, gitu sih kayak. Atau enggak kita menyarankan misalkan produk mereka frozen food gitu. Kalau produk frozen food otomatis kan berhubungan langsung dengan kayak air di freezer gitu kan. Nah untuk pakai kertas yang biasa mungkin nggak tahan air, baru dimasukin bentar kan pasti kan nggak kuat lah. Ada lah stiker yang tahan air itu ada macamnya juga banyak, ada yang vinil, ada yang transparan, macam-macam gitu. Jadi kita memberikan edukasi dulu kepada calon customer kita agar mereka itu tidak salah dalam pilih bahan dan menentukan bahan yang cocok untuk produk mereka. Jadi mereka itu tidak kayak misalnya buang-buang budget gitu Kak. Aku kemarin beli ini tak pakai bentar udah luntur gitu misalkan gitu contohnya. Terus datang ke tempat lain lagi cetak lagi nggak cocok gitu kan, apa namanya, mereka mengeluarkan budget lebih sampai mereka cocok lah kan. Kalau kita udah edukasi di depan jadi kan mereka mungkin sangat terbantu dan hemat waktu juga gitu. Terima kasih, kalau ada kurang dan lebihnya mohon dikoreksi. Oke, siap. Oke, tadi bagus caranya tadi apa cara customer itu dikasih edukasi gitu. Ini plus minusnya apa? Gitu kan ya. Mungkin bisa kasih opsi tambahan, bisa mungkin kasih contoh ini cetakannya kayak gini, terus kasih apa tambah lagi kayak kelebihan-kekurangannya apa benar tadi. Tapi dikasih contoh-contoh, misal contoh jadinya gitu, contoh jadinya oh kayak gini. Nah dari tahu ini tuh ada air tuh, misal kalau udah itu ditambahkan, kalau nomor khususnya untuk apa gitu ya, benar tadi kembali ke kayak dikasih edukasi gitu. Nah mungkin tambahnya cuma tadi kasih contoh jadinya gitu, jadi mereka tuh nggak selama mikir juga gitu. Gitu sih saya bagus gitu. Problem langsung berarti ya. Terima kasih. Oke, udah semua atau kurang berapa? Ada yang belum, Kak? Siapa ya? Oh, kurang 2 ya. Ya, Mas Wafik Furkon. Boleh Dari speak itu mungkin seseorang itu merasa kesepian atau terisolasi karena jarang bersosial gitu Kak di era digital sekarang, sehingga menyebabkan mentalnya terganggu. Oke. Untuk solusinya mungkin membuat platform atau komunitas online yang memungkinkan penggunanya untuk saling terhubung dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi yang sama. Oke. Mungkin Oke, segitu Kak. bagus. Jadi itu kayak lebih kayak sosmed gitu ya. Mungkin itu juga awal dari saya grup
Facebook kayak gitu kan. Itu adanya dulu sebelum itu ada kayak komunitas apa sih, dulu web community Kaskus gitu. Cuman karena udah lama banget dan nggak ada updatean, mungkin dia kalah sama kayak sosial media yang baru kayak Facebook. Nah, Facebook kan juga ada grup-grup itu, grup misal kalian hobinya hobi motor atau misal hobi motret, misal hobi desain. Nah, di situ kan ada kayak grup-grup yang sama dengan mereka, jadi mereka juga bisa nambah relasinya di situ juga gitu. Jadi bisa kayak gitu juga. Oke, masa kesepian ya? Oke, udah aman? Ada tambah lagi? Nggak ada. Oke. Oke, lanjut. Siapa? Terakhir? Selanjutnya ada Mas Ahmad Wahidul Afif. Tapi kayaknya ini masih izin tadi. Oh, di sini nanti ya? Iya. Oh iya, iya. Oke, nggak apa-apa kalau begini ya. Ya, izin aja. Ya kan? Baik, Mas. Udah semua nih tadi, kalau gitu. Udah Kak kayaknya. Oke, udah semua, terjawab semua. Tadi kayak Mbak Farida tadi gimana? Mas udah terjawab semua. Udah berarti ya. Eh, cukup Kak. Kan Oh, apa cukup. tuh yang berarti lebih ke have fun gitu kan, nggak monoton Ya, sering gitu. soalnya apa ya? Manusia itu cenderung gampang bosen gitu kan ya. Apalagi kayak gitu-gitu aja. Apalagi orang yang kurang suka kumpul kan. Mereka nggak tahu lah, cuma gitu doang gitu kan. Jadi mungkin ada hmm, inovasi baru kayak kalian dulu kalian ngapain gitu ya. Terus sambil tukar pikiran. Itu sih mungkin. Iya sih, benar. Oke, udah aman berarti ya? Aman semua? Dari aku aman. Aman. Oke, aman. Ya, langsung nih lanjut ke materi selanjutnya gitu. Kayaknya aku ada tambahan. Apa? Oke, boleh, boleh, boleh. Dari Gimana? permasalahannya Mas Lazwardi tadi itu yang sablon-sablon itu kayaknya perlu dari saran aku ya perlu list untuk harga sama spesifikasi barangnya gitu Kak. Soalnya kalau dari konsultasi itu kayaknya butuh waktu lama. Soalnya dari pelanggan sendiri belum tentu tahu kayak apa ya kualitasnya sendiri itu gimana. Jadi kayaknya menurut aku lebih dikasih list-listan harga sama spesifikasinya itu Kak. Itu sih. Yang bagus. Gimana Mas Rozati? Sarannya masuk nggak? Oke, kasih jempol. Jempolnya yang gede Mas, biar lebih kerasa. Oke, bentar. Kita lanjut kalau ini udah semuanya. Ya, bentar ya. Oke, dijelaskan ya. Oke, oke. Selanjutnya ketika udah masuk nggak? Oke, udah masuk ya. Oke, selanjutnya ini nih, ketika eh, kalian observasi, kalian kan pasti ada kayak wawancara juga kan. Nah, ini tips untuk interview atau cara kalian untuk mendapatkan apa namanya? Hmm,
output dari user tuh. Nah, gimana cara kalian interview gitu. Oke, sorry. Ini ada tipu anjir. Baca kondisi ya. Jadi, tujuan dari interview adalah memahami kondisi dan situasi user. Nah, dari interview itu kalian harus memahami kondisinya si user itu kayak gimana, apa yang kesukaannya apa aja. Terus dalam situasi kayak gini tuh si user dapat kesulitan apa, terus problem paling sulit pas di situasi kayak gitu gimana itu. Nah itu salah satu dari interview tadi. Terus selanjutnya adalah memvalidasi hipotesis. Jika kalian punya kayak solusi atau hipotesis dari masalah tersebut. Nah, dengan cara ini, tadi kalian memvalidasi hipotesis kalian. Oke. Selanjutnya yaitu menemukan akar masalah. Nah, dengan kalian interview ke user, kalian akan menemukan akar masalahnya. Jadi masalah utamanya itu dari mana sih gitu. Kalau kalian cuma mengamati dari jauh kan itu mungkin agak susah kan ya. Jadi dengan cara kalian tanya langsung ke penggunanya itu akan diharapkan bisa menemukan masalahnya langsung. Artinya memahami behavior dan ekspektasi user. Nah, dengan cara kalian interview, kalian tahu nih kebiasaan user itu kayak gimana. Terus ekspektasi user itu dia itu pengennya aplikasinya itu segalanya kayak gimana. Dia tuh pengennya itu aplikasi atau inovasi kalian itu membantu mereka dalam hal apa. Nah, yang kalian udah bilang kalian tuh tahu apa yang paling diinginkan oleh usernya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke tips user interview-nya langsung. Oke, pertama sebelum mulai kalian harus prepare. Jadi kalian udah buat listnya nih, list pertanyaannya apa aja. Terus dari step 1 kalian ngapain, kedua, tiga dari pertanyaan, terus semua list pertanyaan intinya gitu kan. Udah kalian persiapin nih, jadi kalian nggak mikir pas udah di depan user yang kalian interviewernya kalian mikir tanya apa lagi ya. Jadi kalian nggak buang waktu juga, nggak buang waktu usernya, siapa tahu dia banyak acara atau agenda lain gitu. Jadi biar mereka nggak nunggu juga, langsung setelah itu. Terus selanjutnya yaitu buat responden nyaman. Nah, gimana cara buat responden nyaman? Ini bisa jadi kalian ajak mereka mungkin ketemu di coffee shop, cafe atau tempat lain yang dimana respondennya itu nyaman. Jadi kesannya itu nggak kalian kayak edukasi gitu. Kalau kalian bawa kantor atau apa kan takutnya kayak edukasi atau misal kayak lamar kerja, interview kerja gitu kan sama hati kan agak gitu kan pertanyaannya aneh-aneh gitu kan. Nah, saya adalah buat responden nyaman biar mereka jawabnya juga enak. Nah, buat interview seperti ngobrol dengan teman. Nah, caranya adalah ajak mereka ngobrol bagaimana dengan teman kalian. Jadi bahasa kalian tuh gak formal-formal banget gitu. Tanyanya itu nggak yang formal kayak misal ini siapa mas? Kan lagi ke kamu dia. Ini asalnya dari mana gitu kan? Nggak enak kan gitu. Dan pasti kayak yes, kayak ngobrol sama teman gitu, santai. Oke, selanjutnya hindari pertanyaan yang mendirect dan mengerucut. Jadi pertanyaan kalian tuh nggak langsung kayak misal kamu udah makan, kan nggak kayak gitu kan maksudnya. Jadi kayak pertanyaannya itu kayak bagaimana perasaan atau pengalaman kamu ketika menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi saya itu nggak langsung mengerucut ke arah yang jawabannya ya apa enggak gitu. Terus jangan tanya apa yang responden mau. Jadi jangan langsung tanya
apa yang kalian harapkan dari aplikasi ini atau dari inovasi ini. Lebih ke kayak tanya lamanya gimana dulu, terus masalahnya apa dulu, jadi ya langsung kayak tadi mendirect gitu ya, kayak gitu kan. Jadi dengan arahkan ke arah yang mau responden gitu. Selanjutnya bertanyalah dengan yang pertanyaan yang open-ended question. Jadi hindari pertanyaan yang jawabannya cuma yes atau no. Jadi jangan cuma tanya kayak sebenarnya enak digunakan nggak? Ya, gitu kan. Dan nanti jatuhnya jawabannya cuma ya sama enggak. Jadi interview kalian akan cuma jawaban yes dan no. Jadi nggak ada insight yang benar-benar dari user gitu, dari narasumbernya gitu. Jadi mungkin bisa kalian tanya ini kayak mereka buat mereka bercerita gitu. Jadi jangan cuma mendapat jawaban yes atau no. Kalau misalnya dapat jawaban yes, suruh jelasin kenapa. Misal tanya apakah aplikasinya bisa digunakan baik, masih katanya iya gitu. Atau mungkin no. Misal jawabannya tidak, kenapa enggak mas? Mungkin bisa jelaskan yang bagian mana yang sulit itu di mana, terus bagian yang kurang itu di bagian mananya ya gitu. Jadi biarkan pancing mereka untuk bercerita, jangan sampai mereka cuma jawab ya atau enggak dan udah kalian skip aja gitu. Itu caranya biar kalian mendapat insight yang lebih baik atau respon yang lebih baik dari usernya gitu. Selanjutnya yang berasumsi tanya pertanyaan bodoh, maksudnya gimana? Yaitu kalian itu jangan sampai berasumsi kalian itu benar-benar kosong gitu ya, maksudnya nggak apa-apa itu. Misal pertanyaan yang terlalu general banget, misal kalian tanya cara 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 naik pesawat gitu kan, semuanya udah tahu kan cara naik pesawat itu gimana. Misal kalau nggak itu eh, cara apa ya, cara naik motor gitu kan. Sebenarnya itu general kan, orang bisa melakukannya. Cara naik sepeda dan gitu, jangan terlalu general yang terlalu umum. Jadi mungkin kalian bisa tanya hal yang seperti halnya kayak gimana caranya pesan tiket hotel di sini ya. Terus bisa tanya lagi apakah dengan misal aplikasi ya, dengan aplikasi ini bisa membantu Anda dalam pemesan kamar atau tiket. Nah, lebih ke arah ke situ pancingannya. Jadi jangan tanya yang hal yang kiranya terlalu umum. Dan selanjutnya menanyakan hal yang sama, namun dari perspektif yang berbeda. Nah, ini bisa kalian gali dari cara pesan produk gitu ya. Produk misal kalian dari orang yang dari pelosok gitu atau desa gitu ya, yang nggak di kota gitu misalnya. Kalau kalian menggunakan aplikasi hijau ini, pesan baju atau apa dari daerah sini, nyampainya berapa lama gitu. Nah, kalian bisa tanya hal yang sama tapi ke user yang berbeda. Jadi yang di daerah kota atau yang di daerah lainnya gitu. Namun itu dalam perspektif yang berbeda-beda gitu. Nah, nanti akan kalian dapat jawaban yang berbeda pula meskipun pertanyaannya sama. Terus jangan sebut hasil interview teman lain. Misalnya ini ya, kalian udah banyak interview, banyak user nih. Kalian jangan sampai nyebut hasil dari hasil lain kayak apa dari user ini katanya pemesanan melalui ini sulit ya mas gitu. Nah, kalau gitu kan mereka lah bisa directly setuju apa nggak setuju gitu kan. Bisa jadi mereka langsung setuju aja tanpa mereka ngasih insight menurut mereka, pandangan mereka sendiri gitu. Mereka akan terpancing sama insight orang lain.
Gitu. Nah, maksudnya ketika kalian itu usahakan netral dan juga relax. Jadi netral itu kalian nggak menyebutkan mereka untuk bilang ya atau enggak. Terus relax juga, jadi kalian nggak tegang. Jadi interviewan orang yang kalian interview juga tentunya nggak tegang gitu. Jadi mereka akan relax tertawa gitu. Oke. Oke, selanjutnya rekam sesi interview jika memungkinkan. Nah, ketika interview kalian itu lumayan banyak, kan kalau kalian catat itu takutnya bisa jadi mereka kurang merasa dihargai karena kalian malah menulis gitu kan ya. Kalian nggak memperhatikan si sumber. Nah, angka lebih baiknya itu kalian rekam, jadi kalian bisa direct memandang bagaimana pandangan desainnya itu nanti gimana dia berceritanya itu gimana, dan bisa tahu ekspresinya itu kayak gimana itu kalau tuliskan. Setelah kalian membagi fokusnya antara lihat orangnya sama nulis gitu. Nah, kalau dengan rekam ini usahakan kalian juga izin dulu dan juga memberikan mereka percayaan kayak misal mas izin ini saya rekam ya, nanti ini buat apa hasil interviewnya ini nanti, misalkan mereka itu nggak merasa terancam gitu kalau apa kalian merekam sesi itu. Jadi buat mereka percaya gitu dengan rekaman kalian nanti akan dipakai untuk hal yang baik gitu, nggak sampai terlihat gitu. Jadi kalau bisa tetap izin juga gitu biar lebih sopan. Soalnya kalau misal kalian rekam tapi tanpa pengetahuan orangnya langsung, takutnya mereka akan memikir ternyata tidak rekam gitu. Takutnya mereka malah berpikiran negatif. Oke. Berapa pertanyaan adalah saat interview. Terus dari ceritain kayak gini. Ceritain dong perjalanan kamu saat ngelakuin atau pakai produk A. Gitu. Jadi macam mereka untuk bercerita perjalanan apa dan mereka cerita bagaimana mereka saat pakai produk ini, pas lakuin kayak lakuin action A kayak pesan produk sampai ya, paling general gitu. Terus hanya selama ngelakuin hal A itu pernah ngalamin kendala nggak? Misal selama ngelakuin pesan produk atau membeli produk tertentu pernah ngalamin kendala nggak? Nah, itu biar mereka cerita. Ya jadi mereka kan oh ya mas saya pernah mengalami kendala ini nih pas pesan pesan. Nah, di pas pengiriman itu kendalanya adalah warnanya pecah, yang lainnya gitu. Nah itu bisa itu terus akhirnya kalau ngalamin hanya lagi bisa kalau ngalamin hal tersebut biasanya apa yang kamu lakukan untuk handle itu. Nah itu bisa jadi kalian lakukan juga kalau misal kalian ketemu hal serupa itu apa yang kalian lakukan. Misal misalnya kayak bagaimana nanti ya sih saya akan lihat mereka akan minta refund atau kirim barangnya ulang gitu karena ada masalah dulu gitu ya. Nah mereka akan pancing mereka untuk cerita apa kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke, terus akhirnya kalian bisa tanya menurut kamu, menurut interviewer gitu atau kayak gitu, menurut kalian idealnya seperti apa sih idealnya misal gasnya ini kayak gimana sih gitu. Mereka maunya gimana sih, idealnya kayak apa terus ya, dan mereka juga cerita mereka maunya kayak apa. Jadi tentu tahu sebenarnya keluh kesah atau problem utama mereka itu kayak gimana gitu. Jadi mancing mereka untuk bercerita. Makanya dari awal itu kalian harus bikin mereka nyaman gitu. Itu oke,
Ada yang mau ditanyai terkait ini? Izin tanya Kak, Ya. untuk yang awal tadi itu kan ada tips user interviewnya itu salah satunya itu kayak prepare gitu. Itu Ya. prepare yang dibutuhkan itu apa aja ya Kak? Selain pertanyaan, kan kalau pertanyaan itu pasti. Selain itu prepare yang dibutuhkan apa aja? Prepare kayak kalian tuh udah nyiapin tempatnya mau ketemuan di mana, terus kayak barang-barang lain yang kalian pakai kayak recorder tadi kalau kalian mau ngerekam gitu kan ya. Terus intinya kalian udah prepare semuanya kayak misal kalian janjinya jam 1 nih, kalian kan pasti udah harus prepare dulu dari ya semua yang perlu kalian persiapin kayak ya tadi list pertanyaannya apa aja, terus alat rekam, terus janjinya di mana udah kalian siapin semua gitu. Jadi misalnya kalian ketemu di coffee shop nih, karena di coffee shopnya itu hari itu full atau ada yang booking. Nah, kalian udah janjian nih kan, kalian janjian tapi kalian lupa nggak booking tempat di tempat yang ingin kalian janjikan tadi. Nah, ini kan nanti jadinya bisa jadi apa pilar-pilarnya itu kan sumber kalian tuh dari jauh gitu kan ya, misal dari kota lain gitu, terus diajak jauh dari kota ini mau ketemu tapi pas capek di lokasi ternyata lokasinya full nggak bisa ditempatin kan, jadinya kalian harus apa cari tempat lain lagi tempatnya gitu kan. Nah itu takutnya malah nanti membuat interviewnya kurang baik gitu kesannya itu. Pesan pertamanya itu udah nggak enak gitu, kok nggak siapin sih gitu kan udah janjian masa gitu aja nggak di booking atau gimana. Nah itu misalnya yang di coffee shop atau tempat yang lain itu, nah bisa kayak gitu. Ada lagi Farida ya? Farida ya? Iya, udah. Oh ya. Terus untuk rekaman itu Kak, kalau rekaman itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau kita langsung rekam gitu? Sebisa mungkin kalian harus izin dulu ya, karena orang-orang berbeda, kadang ada yang buat mereka privasi mereka itu penting atau hal yang mereka ungkapkan itu penting misal kayak gitu ya. Nah jika dia nggak, takutnya dia suaranya dia tentang sumbernya itu mereka ini di private gitu kan, yang jelas mereka nggak mau suara mereka terekspos kan. Nah jika mereka nggak mau, mungkin bisa dikasih edukasi diomongkan aja, Mas saya izin nih mau merekam untuk basic interview ini untuk jadi catatannya gitu. Nah kalau dia bilang iya itu berarti kan udah keren ya. Terus kalau dia bilang iya enggak, bisa kalian kasih opsi nih. Jadi mas kalau misalnya saja nanti nggak mau suaranya expose atau nanti diketahui orang, nanti bisa kami edit kok, kami cek aplikasinya. Atau kalau dia masih tetap nolak, berarti plan keduanya bisa kalian kasih solusi, kalau gitu saya catat aja mas ya. Jadi saya izin sambil mencatat apa yang banyak katakan, bisa kayak gitu. Tapi usahakan tetap ada kesepakatan bersama gitu. Biar trustnya ada. Tuh. Gimana? Oke, siap. Makasih. Ya, tentunya sama kayak komunikasi komunikasi itu penting. Oke. Ada lagi? Aku Mas mau nanya. Ya, boleh. Sebenarnya wawancara itu perlu nggak sih dilakukan? Maksudnya wajib apa enggak gitu. Terus kan kita bisa melakukannya lewat, kalau minta pendapat kan bisa lewat kuesioner gitu. Soalnya nanti pendapatnya yang masuk itu juga lebih banyak. Nah, terus kalau misalnya dari wawancara itu wajib, cara kita menentukan siapa yang akan diwawancarai itu gimana? Oke, sangat bagus. Kalau untuk wawancara itu sebenarnya bisa dibilang
wajib bukan enggak sih, tergantung kondisinya sebenarnya. Misal kalian ingin tahu nih, kalau kalian kuesioner aja ya, misal bagi kuesioner terus minta pendapat orang lain buat kuesioner gitu kan ya, tanpa kita wawancara langsung ke orangnya, kan kita nggak tahu eh, apa ekspresi mereka, emosi mereka kayak gimana ya artinya gitu. Apakah mereka benar-benar mengeluhkan itu, apakah enggak. Itu sebenarnya kondisional aja sih, enggak benar-benar wajib banget. Itu sesuai suka sama itu. Terus misal gimana kalian menentukan, ya yang kedua tadi apa, benar ya Mas Masih tadi Iya, gimana cara menentukan siapa yang diwawancarai, Kak. menentukan orang yang diwawancarai itu bisa dari misal kayak apa ya contohnya, jadikan contoh misal dari ini, itu dari apa sih, aplikasi e-commerce, di e-commerce misal kalian membangun e-commerce, atau mungkin bisa dari apa namanya, sosmed itu, sosial media. Nah, itu sebenarnya bisa kalian cari dari orang yang paling sering gunain, orang paling sering gunain aplikasi tersebut, misal aplikasi gitu ya. Kedua, bisa jadi orang yang baru baru join atau baru bergabung gitu, baru nyoba. Nah, itu bisa kalian kasih tuh wawancara atau questionnaire, gimana pengalamannya menggunakan aplikasi ini. Terus pertanyaannya sama, tapi nanti jadinya kan kayak menjadi nah, ini kan hal yang sama, namun karena pelakunya berbeda, nanti hasilnya kan kalian akan dapat perspektif yang berbeda juga. Jadi kalian bisa ngambil dari orang yang paling sering atau yang inseknya gede sama yang barusan gitu. Gitu. Kalau misalnya itu yang kayak aplikasi gitu. Itu sih, Mas. Itu mungkin yang paling utama kalau kalian nyari insek yang benar-benar nanti akan berbeda pandangan. Itu berarti kita misalnya kayak Tokopedia itu eh, yang diwawancarai orang yang paling sering gunain aplikasinya itu ya, Kak. Berarti kita Ya, harus tanya-tanya ke orang terdekat gitu. ya bisa kayak gitu. Atau mungkin kayak misal untuk kan ada dua pelaku nih, eh, penjual sama pembeli. Nah itu bisa kalian utamakan dua aktor tersebut gitu. Apa eh, apa apa aja problemnya gitu. Gimana pengalamannya menggunakan aplikasi tersebut. Atau bisa ke orang lain juga ya. Misal kayak bisa random sih. Sebenarnya patokannya itu yang penting aktor yang kalian utamakan. Misal ada penjual dan pembeli gitu kan ya. Kan aktor yang harus kalian utamakan. Terus misal kalian juga bisa sebenarnya random sih, kayak orang yang belum pernah menggunakan, jika kalian kesulitan apa nyarinya, dan misal minta orang untuk jadi yang kalian buat sendiri gitu. Misal random gitu ya, Mas minta tolong bisa install aplikasi ini. Terus nanti beri waktu berapa menit itu untuk menggunakan goal utama dari aplikasi tersebut. Nah, gimana pendapat mereka gitu. Nah, bisa kayak gitu. Gimana? Ya, Kayaknya cukup membantu. oke. Makasih. Ya, sebenarnya dulu itu di kayak di forum atau grup gitu ya. Biasanya kalau UI UX beberapa itu ada yang gini juga. Mereka itu bikin kayak flow aplikasi gitu, flow aplikasi dari sebuah program apa sih apa ya, kayak kayak e-banking gitu kalau nggak salah. Nah, mereka tuh nge-share itu flow-nya apa kayak run programnya yang simple itu.
prototype-nya ya, prototype-nya itu di-share, terus dikasihlah kuesioner itu, menurut yang menggunakan ini mudah dipahami nggak flow-nya, terus untuk mencapai goal ini sampai ke transfer itu mudah apa enggak. Nah itu ada yang pernah buat kuesioner itu, jadi mereka buat random sih, tapi kalau untuk aplikasi misalnya yang udah jalan, berarti kalau udah punya target target utama itu siapa yang mau diwawancarai. Tuh. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh banget ya, jangan malu-malu. Dari Mas Wafik ada nggak pertanyaan? Belum ada. Dari Mas Fauzi mau tanya? Boleh Kak. Kan kita menanyakan kepada apa itu pelanggan atau user kayak pertanyaan yang itu mengkerucut kepada sebuah topik yang ingin kita bicarakan itu Kak. Nah, itu kayak perspektif Anda tentang project yang akan kita buat ini seperti apa. Nah, itu cara menanggapinya gimana Kak? Kalau kan dari perspektif kan memang beda-beda, ini pasti beda itu. Nah, itu cara menanggapinya dengan baik dengan kosakata yang semaksimal mungkin itu gimana Kak? Biar tidak menyakiti hatinya user gitu. Makasih Kak. Ini pas kita tanya apa jawab sebenarnya? Sorry. Kayak kita kan udah tanya ini, kayak mengkerucut ini loh Kak. Kita Oke. tanya project ini nah itu perspektifnya tentang project A ini gimana? Nah ntar kalau jawabannya kan kita udah nggak prepare gitu Kak, kan perspektif kan nggak bisa ditebak gitu oleh diri kita. Nah itu jawabannya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau masalah pribadi itu bisa kalian kira-kira sih, kemungkinan orang akan tanya kan jawab apa gitu ya. Ya apa enggak? Kalau iya itu nanti aku bisa tanya lanjutannya gini, kita tanggupin gitu. Itu kan untuk listnya. Sebenarnya untuk prepare tadi itu list yang harus core yang kita tanyakan itu. Nah, untuk misal perspektif mereka itu berbeda-beda ya. Bisa kalian ikutin aja misal mereka ajarnya, menurut saya kurang bagus sih mas, ini kurang, tombolnya kurang kelihatan kayak, atau enggak gitu, tombolnya kecilan jadi agak sulit nih saya tekan gitu. Itu dan tanya lagi, lanjutin aja itu biar mereka tetap cerita itu lanjutannya. Hmm, menurut masnya kok kecilan kenapa, terus harusnya itu kalau boleh tahu itu berapa, kalau apa sebisa mungkin dengan bahasa yang sopan tapi yang nggak terlalu formal, yang biar mereka tetap rileks atau nyaman gitu, jadi kita nggak kayak interview kerja atau apa mojokin orang gitu, jadi kita tetap rileks, santai aja gitu, dan tetap apa namanya apa namanya tadi, tetap dengarnya, jadi kita nggak merasa musuhin mereka kalau mereka jawab enggak, aku takut kalau jawab enggak gitu kan, dan sampai mereka ada kesan takut gitu. Apakah menjawab? Oke Kak, kayak berarti kita ngobrol-ngobrol santai terlebih dahulu agar memancing sebuah audien itu kayak, oh ini jawabannya pasti seperti ini, kayak ini nggak terlalu nyakitin lah buat audiennya. Nah, Iya. kalau dari user itu memberi feedback kayak kita ngajak santai nih. Nah, dari user itu feedbacknya itu tidak bisa diajak santai gitu Kak. Nah, itu cara mengajaknya biar sama-sama rileks, sama santai itu gimana Kak? Nah itu tadi makanya kalau bisa eh, bawa ke tempat yang sekiranya bisa santai kayak, nah buat terus pada nyaman tadi, makanya buat dia nyaman. Kalau dia misal apa ya, kayak tadi kan misal nggak bisa santai gitu, nah buat mereka nyaman kayak apa kan tadi, dan coffee shop tapi
misal mereka di coffee shop itu tetap nggak bisa santai, mereka agak apa ya, cenderung nurut atau apa, berarti dengan bahasa yang lebih sopan, lebih santai ke kitanya. Jadi kita akan mancing mereka untuk tetap santai. Kalau kita yang mancing malah itu yang kurang bagus malah ya. Kalau bisa kita yang mancing mereka untuk jadi lebih santai. Misal sama ngopi tadi, makanya ngopi kan biar enak, santai, nyaman buat mereka juga, biar rileks gitu. Nah, dengan bahasa yang formal, misal mereka udah mulai ada sisi negatif dari mereka, kita pancing ke kita kasih arah, jadi jangan sampai menyanggah mereka, jadi biarkan mereka bercerita dulu, terus kasih edukasi gitu, kasih pandangan, bukan sebenarnya kasih pertanyaan yang lebih enak gitu, pas yang lainnya, terus buat mereka tetap bercerita dengan santai. Tapi kalau udah di tempat nyaman, pastinya mereka akan lebih santai sih. Kalau tempatnya nyaman, ya kalau kita sendiri udah relax kan, nggak mungkin mereka tiba-tiba nyolot debat kopi shop, kita santai dia nyolot kan nggak mungkin. Oke, gimana? Eh, jadi kalau memang dari audiensi itunya kita ajak ke tempat santai nih Kak. Nah kan Ya, sekarang banyak terjadi kayak contohnya kita cewek nih. Wah, oke ya, oke. orang contohnya perempuan ini ya Kak ya, yang Hmm. audiensinya perempuan. Nah kita datang, nah itu kayak wah ini kok bagian produsernya ini anggap aja ini yang orang satu ini wah jelek gitu, kayak gak good looking Kak. Sedangkan sekarang kan syarat pertama kan harus good looking gitu Kak. Ntar kan jadi suasana hati seorang ceweknya itu wah gak mood deh, udah gak mood gitu. Ngapain sih gini gini gitu, gitu Kak. Gimana Kak? Oh, Waduh, oke, mandang oke, oke. fisik. Kok, kok body shaming gitu ya? Oke. Sebenarnya kalau dari apa ya, misal fisiknya kurang bagus ya, sebenarnya itu gimana cara kita untuk memanaskan diri gitu. Misal kalian kan mau interview nih, gimana cara kalian untuk menyesuaikan biar mereka nyaman. Jadi kalian harus pakai pakaian yang eh ya nggak terlalu formal tapi cocok lah gitu kan ya. Misal ketemuannya di berapa, berarti kalian harus buat mereka nyaman, santai gitu ya. Nggak mungkin kalian pakai kaos oblong terus kalau itu singlet ya, terus habis itu pakai celana pendek gitu kan, kayak kesannya malah nantang gitu kan. Nah, kalau bisa sebisa mungkin kalian tuh eh, ya semaksimal mungkin lah kalian cakep, wangi gitu kan, biar mereka juga nyaman, apalagi cewek kan. Ya kalau apa, eh, kalian kurang kepelutung ya tambah dengan uang lah, pakai mereka minum udah. Gimana, gimana Mas? Kayak nah, kalau soal dari penampilan kan emang bisa kita ubah, Kak. Kalau dari sudut wajah itu kan memang pemberian sang ilahi. Itu tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganggu gugat kan. Iya, Nah, iya, iya. kalau udah memandang itu yang pertama dilihat pasti wajah, Kak. Wah, ini Hmm. udah kayak gini, gini gitu. Ntar moodnya jelek. Nah, cara kita narik agar moodnya seorang cewek ini kembali ke mood semula pas datang sebelum ketemu kita, itu gimana Kak? Biar apa itu audiensinya itu nyaman Kak? Eh, Gimana sih? Kau pasti pernah lihat sih, itu ada yang pernah ngomong gini, eh, orang ganteng kalah sama orang humoris. Nah, gimana kalian cara kalian untuk ikut eh, orang kayak gitu? Kalau kalian kalau ganteng kan kalian harus humoris, harus bisa bawa perasaan mereka biar nyaman gitu. Masa nggak bisa bikin orang nyaman sih? Itu sih. Kalau hubungan kita udah baik dari awal, entah wajah kita kayak gimana ya. Misal kalian apa ya? Ini sih, misal dari pandang Mas sih ini, misal Masnya lagi
ngopi nih, terus ada mbaknya nggak cantik, cuma dia sopan. Mas, permisi, saya butuh kopinya. Sebentar aja mau tanya, eh kayak misal makanan di sini enak apa enggak? Ya cuma butuh waktu ya sampai 5 menit sih, cuma tanya aja. Nah, pasnya masa tiba-tiba, ya Mbak, cuma jelek gitu. Ayo gimana? Oke Kak, kalau dari sudut pandangku ini gini Kak, Hmm. kayak tadi saya kan bilang, oh nggak mungkin langsung itu pakai nada tinggi, pasti Oh, bertahap lah Kak. Ya hmm. notabene orang nggak suka kan pasti ada fase-fasenya, dari fase 1, fase 2 sampai fase ketiga sampai penolakan kan Kak. Nah itu anggap Hmm. aja seperti itu Kak. Nah kalau emang dari fase 1 itu agak lembut masih kan, tapi kan itu suasana hati gak bisa dirubah Kak. Wah udah agak suka sama orang ini. Nah itu gimana cara audiensinya itu kita bisa berjalan lancar Kak. Kalau orangnya aja udah gak mood sama kita. Ya, tadi makanya pembawaannya kita tuh santainya bikin mereka itu nyaman, biar mereka itu nggak sampai tertutup. Misal di tengah pertanyaan apa itu mereka ada tersinggung. Gimana caranya kita kasih topik yang buat mereka kembali nyaman. Entah eh, kalian perhatikan sejenak interviewnya itu, terus bahas sesuatu lain lagi biar mereka bercerita kayak eh, yang bikin mereka akut gitu. Jadi nggak melulu tentang interview, jadi kita bisa bawaannya tuh bikin mereka nyaman gitu. Itu sih. Kalau pengalaman saya ya nggak sampai segitunya sih sama orang gitu ya. Pun apa ya, ya ada banyak sih kayak gaya atau misal orang yang biasa di belakang layar terus mereka coba interview gitu kan, ya jarang nih sampai benar-benar orang tiba-tiba tolak atau eh, apa nggak nyaman tengah-tengah itu, kecuali ada salah dari kitanya, pertanyaannya terlalu dalam atau private bagi mereka atau gimana itu sih. Atau mungkin masnya punya pengalaman tertentu kayak gitu, tidak apa-apa aja mas. Jangan gitu Kak, jadi malu. Malu. Takutnya ternyata ada pengalaman kayak gitu kan, nggak apa-apa, share aja gitu. Berarti itu kembali ke poin yang tadi yang prepare terlebih dahulu itu ya kayak. Iya. Kita nyiapin pertama itu demand Benar sekali, makanya kita harus prepare dari itu udah gimana. bagaimana cara Ya, gimana. halo halo Halo, ya, ya. Masuk, masuk, ya. masuk. Kalau Halo? emang audiens ini gagal itu gimana Kak? Berarti prepare itu emang sebegitu berpengaruh. Ya, benar sekali. Kalau bisa mungkin kita kasih, apa namanya, hmm, kesan pertama yang baik gitu. Apa, bahasanya, kasih first impression yang baik gitu bagi mereka. Entah kita ini udah dari jadwalnya udah tepat waktu, terus kita uh, udah prepare banget gitu, dari tanyanya kita udah siapin semua, kitanya udah cakep, udah semaksimal mungkin lainnya gitu, terus kita nggak biar mereka nunggu, terus kita janjinya cuma berapa jam, ya sebisa mungkin kita sesuaikan dengan apa yang kita sepakati gitu ya, biar mereka kesan pertamanya aja kayak bisa kita tepat waktu, tempatnya udah siap, terus kalian udah cakep, beres. Ya kan Oke dulu nggak sih. oke oke oke. Kalau emang soal fisik itu udah agak bisa diubah Kak. Ya ampun, curhat. Ini curhat dikit ya. Itu nggak sih Iya, Kak? Apa itu? Kalau kebanyakan orang itu sekarang itu lebih mandang selain good looking itu lebih ke attitude juga nggak sih? nah Kalau iya, walaupun dia good looking tapi attitude-nya buruk kan pasti kita mandangnya buruk. Walaupun dia kemungkinan agak jelek atau enggak ada kelebihan itu, tapi Gak bahaya attitude-nya dah. baik.
Di DCI gue apa? Tapi kalau attitude-nya bagus kan kita kayak lebih nyaman sama orang yang nggak cantik atau nggak itulah gitu. Lebih attitude dulu nggak sih? Nah ya, benar. Misal Kembali gini lagi ya. ke kata Kak Riki tadi kan, orang good looking akan kalah dengan orang humoris. Nah, Tapi tidak begitu, Wir. Jadi curhat. Fakta di aku lapangan pinter. mengatakan kalau Ada gak good pengalaman looking, tersendiri kayaknya. kalau gak good looking minimal rekening tebel. Nah, tuh tahu juga makanya tadi ada nggak kata ya udah apa pas itu ya udah kalian yang bayarin minum kan. Ada masalah apa ya Mas Fauzi ya? Ya Gak ada, Kak. kayaknya personal banget. Jadi malu. Gimana? Oke, jadi itu ya kalian ya benar kata ya misal masih cantik apapun kalian yang misal kalian mau itu tiba-tiba Mas baca sendiri tuh terus isi di sampingnya gitu kan apa sih Mbak itu balik nulis kan gitu dan dia mana mau dia kayak gitu. Gitu kan. Nah kalau aku meskipun kurang mungkin kalian udah sopan editnya bagus mereka pasti mau tolak langsung kan gak enak ya udah ya ada yang bisa dibantu banget kan gitu. Oke gimana udah apa Sedikit udah terpecahkan sih, Kak. sedikit berbeda kayaknya personalnya banget dalam banget ya Kayaknya permasalahan pribadi itu Kak, makanya terpecahkan. habis tolak kan Mas? Curhat. Enggak sih. Itu Mbak Firda itu sok dawe itu. Mbak Firda nggak tuh? Oke gimana udah aman semuanya Aman Kak. Dengerin orang curhatin di luar. oke nggak apa-apa udah rekam kan ya katanya nggak apa-apa lah lumayan Direkam. Yang Iya, bener. ini direkam. Bagaimana sih? Tuh Nanti ada. dikasih judul ya, curhatan seorang Mas Fauzi. Aduh. Boleh dilihat nanti. Enggak. Auto tak report. oke udah aman semua Aman Kak. oke ingat udah jam 9 kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa pertanyaan terakhir kalau ada Ayo kesempatan curhat terakhir buat teman-teman yang mau. ya sesi curhat Mumpung lagi malam minggu. Kasihan Wardi tuh mau pulang kayaknya. Iya, hati-hati Mas. Saya juga Kak. Wah, kayaknya udah cukup deh Mas. Teman-teman udah capek. oke udah capek ya gimana nih kasih tugas kah untuk mungkin pertemuan besoknya Boleh Kak kasih tugas. oke tugasnya mungkin kalian bisa coba bikin form interview untuk user untuk objeknya terserah kalian misal kayak e-banking kayak BCA maaf ya ada itunya kayak e-banking dah ya kayak produk-produk lain gitu kalian bikin kayak form interviewnya kayak gimana pengalamannya ketika menggunakan aplikasi ini terus bagaimana cara menerapkannya apakah mudah apa enggak terus kasih pertanyaan yang bikin mereka cerita gitu nah, itu aja gitu terus apa sekalian kalian interview sekalian juga Berarti ini kita buat atau mungkin pertanyaannya gitu. lebih iya pertanyaannya kalau ya aja sekalian kalian bikin pertanyaannya mungkin 10 cukup nggak sih 10 aja nggak apa-apa sih 10 terus kalian coba entah itu interview teman atau keluarga tentang entah itu aplikasi atau hal lain terserah untuk empati kalian nah itu kalian nanti bisa dapat jawaban dari
beberapa, misal ada beberapa masalah itu kalian coba berempati, berinovasi dari beberapa masalah tersebut gitu. Misal gini, contoh ya, contoh gimana pendapat Mas ketika mentransfer uang memakai m-banking ini. Nah, itu nanti misal ada masalah nih dari aplikasi ini ketika saya mau transfer nggak bisa langsung ngetik apa namanya nomor tujuan. Jadi nomor tujuannya itu harus didaftarkan dulu, habis itu baru dipanggil di halaman transfer itu. Jadi kalau kita transfer langsung nggak bisa, harus input di halaman lain dulu. Kan jadinya wasting time, atau kita harus melakukan perbaikan gitu. Pasti tahu kan ada m-banking yang kayak gini. Nah, itu bisa jadi ada masalah. Terus kan bisa kan bikin solusinya adalah bikin dalam satu form itu input nomor dan juga transfer uangnya itu berapa itu langsung dalam satu form, satu halaman gitu. Nah, bisa kayak gitu. Nah, makanya bikin 10 pertanyaan itu kebanyakan enggak kan ya? Saya punya pertanyaan, jadi nggak sampai terlalu panjang. Gimana? Itu dikasih waktu sampai kapan nggak? Apa sampai pertemuan selanjutnya? Pertemuan selanjutnya. Oke. Nanti kita ulas di pertemuan selanjutnya gitu. Hari Selasa ya berarti. Untuk pengumpulannya gimana Sabar, Bu, ya? sistemnya, Kak? Ya benar. Itu dirinya di apa ya? Kita tulis di chat dulu ya. Dulu cara tentang sebuah app atau hal lain konservasi. Minimal 5 itu ya, minimal 5 reviewer gitu ya. Buat ide solusi aja, santai. Jadi biar kalian terbiasa kan. Oh ya, Rabu, sorry, ya Rabu ya, bener, Rabu. Sorry. Betul. Tentunya kayak tadi aku sebutin tadi yang terkait dengan m-banking. Sebenarnya kalau kalian mau clue itu, kalau aplikasi yang banyak problem itu aplikasi dari pemerintah sebenarnya banyak kurangnya. Itu bisa kalian buat apa namanya bahan. Ada pertanyaan? Ini pasti kalian bisa tanya teman kalian atau keluarga kalian. Oke, Kak. Pasti punya kan? Jangan aja yang bilang nggak punya teman, nggak punya keluarga, bahaya. Nah, ini tugasnya kelompok apa, individu? Individu aja. Individu. Oke, siap. Kalau kalian biar berempati, kalau kelompok nanti yang berempati salah satu nanti. Nggak punya dia, Kak. Siapa yang nggak punya? Soalnya nggak punya. Nggak punya keluarga gitu. Kok gitu, Kak? Kok langsung gitu? Mungkin nggak punya pacar maksudnya. Waduh. Makanya kok malmingnya surem ya. Bener juga. Enggak, Kak. Ini sambil zikiran nih, Kak. Siap. Masya Allah. Boleh. Udah aman. Udah aman. Oke. Ada pertanyaan nggak terkait tugasnya ini? Aman, Kak. Udah.
Udah, berarti kumpulin Rabu ya. Nanti pas di sesi selanjutnya kita bisa kelas bareng. Terus kita nyoba berempati bareng juga gitu. Oke, ini berarti udah selesai. Kita langsung tutup aja apa gimana, Mas? Iya, tentu aja nggak apa. Udah jam 9 kan ya? Udah lebih dari jamnya. Ya. Nah, Stop share. kalau misal nanti teman-teman ada pertanyaan lagi bisa chat di grup ya. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sesi live session kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam live ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kak. Ya, Nomor liftnya mana yo? nggak boleh di kanan, sebelah kanan bawah. Oke.